Sekarang kita masuk ke materi 27 yaitu for. Kita sudah masuk ke for ya. For itu for loop atau perulangan. Nah, kita sudah masuk perulangan. Di sini cukup menarik sih teman-teman semua karena for ini banyak sekali digunakan di setiap pembuatan aplikasi. Jadi teman-teman saya harap bisa memahaminya karena nanti kedepannya kalau misalkan sudah mengget dari data database untuk di display ke suatu halaman itu menggunakan for biasanya. Oke, menggunakan perulangan lah seperti itu. Oke, jadi for adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Oke, jadi kata kunci for ini ya adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk melakukan perulangan. Blok kode yang terdapat di dalam for akan selalu diulangi selama kondisi terpenuhi. Oke. Jadi di sini ada sintak perulangan for. Contoh misalkan kita buat sintak seperti ini, kata kuncinya itu for, lalu tutup kurung, inisialisasi atau init statement, lalu titik koma, kondisinya seperti apa, lalu titik koma, lalu post statementnya seperti apa. Oke. Lalu di sini ada menggunakan kode blok ya. Di dalam bloknya ini baru codingan atau kode yang akan kita display atau yang akan kita tampilkan. Nah, jadi kalau misalkan di sini lihat keterangannya, ini statement ya akan dieksekusi hanya sekali di awal sebelum perulangan. Ya. Jadi ini dibaca satu kali. Kondisi akan dilakukan pengecekan dalam setiap perulangan. Jika true, perulangan akan dilakukan. Oke. Jika false, perulangan akan berhenti. Nah, ini masuk ke dalam kondisinya. Kalau post statement akan dieksekusi setiap kali perulangan. Nah, di sini misalkan kondisinya satu, misalkan atau inisialis statementnya adalah satu, misalkan, lalu kondisinya seperti apa? Apakah satu lebih kecil daripada 10? Contoh seperti itu. Lalu post statementnya di sini melakukan increment untuk penambahan nilai dari blok perulangannya. Oke, kita contoh dulu. Tapi kalau misalkan tiga kondisi ini tidak diinisialisasi atau tidak diisi nilainya, maka akan terjadi looping forever. Contoh kodenya seperti ini, kode perulangan tanpa henti. Ini parameternya ini kosong semuanya. Oke, kita akan coba ya biar tidak bingung. Jadi teman-teman kita sini kita buat lagi new file for loop HTML. Oke, kita buat HTML for loop script. Contoh tadi kita buat for seperti ini ya sintaksnya. Lalu kita kosongkan untuk inisialisasinya, lalu kondisinya kita kosongkan dan juga post statementnya kita kosongkan. Lalu kita akan menggunakan alert ya, misalkan perulangan seperti ini. Oke, kita akan coba tes ya. Kita akan coba perulangan mana for loop. Nah, maka kalau misalkan teman-teman lihat di sini browsernya terus muter seperti ini ya. Kalau saya oke, terus dia berulang-ulang. Tuh, tidak ada hentinya. Tapi kalau misalkan kita cetak ke layar tidak menggunakan alert, kita akan cetak misalkan ke ini layar menggunakan dokumen, misalkan pasti ngehang ini. Kita coba menggunakan dokumen .python kita kasih tag P misalkan paragraf supaya ke bawah ya, berulangan. Oke, kita coba refresh. Oh, ini harus kita close dulu lalu kita jalankan. Muncul.
browsernya ngehang teman-teman semua. Oke, exit page. Nah, ini kalau di belakang layar ini dia terus mengulangi kalimat perulangan ini sebanyak yang tidak bisa dipastikan karena terus melakukan perulangan. Oke, makanya di sini ada namanya inisialisasi, kondisi dan juga post statement. Oke, kita coba ya. Kita coba gunakan isi dari kondisinya. Kita gunakan misalkan let counter 1, lalu counternya apakah lebih kecil sama dengan 10, maka di sini akan melakukan decrement atau penambahan ya, increment melakukan penambahan supaya mengulang perulangan statement yang ini di dalam blok kodenya. Lalu counternya kita cetak ya angkanya. Oke, berarti ini kita hapus. Di sini kita buat let seperti ini. Let counter misalkan sama dengan 1. Oke, lalu kita isi kondisinya counter lebih kecil sama dengan 10 ya. Maka kita akan cetak ke sini menggunakan backtick. Oke. Perulangan lalu diisi dengan counternya. Oke, lalu di sini di bawahnya kita gunakan incrementnya yaitu counter plus untuk menambahkan perulangannya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Nah, maka dia menghitung dari 1 sampai dengan 10. Karena kondisinya kita tetapkan yaitu 10. Kalau misalkan kondisinya kita tetapkan 5, maka dia akan melakukan 5 kali perulangan. 5. Ya, kalau misalkan 20 atau 50 atau teman-teman terserah seberapa, maka dia akan mengikuti perulangannya. Begitu ya. Nah, di sini kan kosong nih. Inisialisasinya kan kita simpan di bawah. Kalau misalkan mau lebih rapi, kita bisa pindahkan ke sini untuk inisialisasinya karena dia satu kali dibaca ya. Ini sifatnya kalau misalkan ini yang statisnya lah seperti itu. Lalu ini kondisinya, dan untuk incrementnya kita bisa pindahkan ke sini. Nah, jadi codingannya lebih rapih ya teman-teman semua. Hasilnya sama aja seperti ini. Kalau misalkan kita refresh, hasilnya sama. Ganti 10 di 10 ya. Jadi ini adalah inisialisasi nilai awal, lalu di sini ada kondisi, lalu di sini ada increment, oke, atau post statement. Jadi itu teman-teman semua untuk for loop ya. Teman-teman saya harap bisa memahaminya, dan kita akan membahas lagi seputar perulangan menggunakan while ya. Jadi banyak sekali perulangan di JavaScript itu, salah satunya yaitu menggunakan for. Oke. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.